Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Melia Yosita di mata kuliah pemasaran agribisnis. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai lembaga, saluran, biaya, dan margin pemasaran produk pertanian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami lembaga, saluran, biaya, dan margin pemasaran produk pertanian. Baik, lembaga pemasaran adalah individu atau badan usaha yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran seperti menyalurkan produk, baik barang maupun jasa, hingga diterima dan dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sehingga dapat kita katakan bahwa lembaga pemasaran produk pertanian adalah individu dan badan usaha yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran produk pertanian hingga diterima dan dikonsumsi oleh konsumen akhir. Nah, lembaga pemasaran produk pertanian muncul sebagai akibat dari kebutuhan konsumen untuk memperoleh produk pertanian yang diinginkan sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuknya. Baik, lembaga pemasaran produk pertanian dapat kita klasifikasikan berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi pertanian yang dipasarkan. Yang pertama, ada lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun memiliki kuasa atas produk pertanian tersebut atau yang bisa kita sebut sebagai agent middleman. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemasaran yang memiliki kuasa atas produk pertanian. Dan yang ketiga ada lembaga pemasaran bukan pemilik dan tidak memiliki kuasa atas produk pertanian. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yang lembaga pemasaran bukan pemilik namun memiliki kuasa atas produk pertanian. Ini dapat kita kategorisasikan seperti perantara, makelar atau broker, di mana beliau-beliau ini hanya menghubungkan pihak yang bertransaksi produk pertanian saja. Yang kedua ada commission agent, yaitu adalah beliau-beliau yang berperan aktif dalam pelaksanaan fungsi pemasaran terutama dalam seleksi produk, penimbangan, dan grading jenis produk pertanian. Oke, kemudian yang kedua adalah lembaga pemasaran yang memiliki kuasa atas produk pertanian. Kita kategorisasikan ini seperti ada pedagang pengepul, penebas, tengkulak, dan kontak bayar. Kemudian ada grain millers, yaitu pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan produk pertanian. Dan yang ketiga ada eksporter dan importer produk pertanian. Kemudian yang ketiga ada lembaga pemasaran yang bukan sebagai pemilik dan tidak menguasai atau tidak memiliki kuasa atas produk pertanian yang ditransaksikan. Kita kategorisasikan seperti perusahaan manufaktur atau prosesor, kemudian ada facilitative organization, yaitu seperti organisasi layaknya untuk lelang ikan atau lelang produk pertanian lainnya. Kemudian yang ketiga ada asosiasi perdagangan atau trade association, di mana ini biasanya untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi kepada anggotanya masing-masing ya. Biasanya isinya asosiasi dagang atau pedagang-pedagang isinya seperti itu. Setelah kita clear dengan lembaga pemasaran, kita move lagi kepada saluran pemasaran produk pertanian atau marketing channel khususnya untuk agriculture. Saluran pemasaran produk pertanian adalah proses dan rute yang harus dilalui oleh produk pertanian ketika produk penggerak atau bergerak dari farm gate, yaitu petani sebagai produsen, hingga kepada konsumen akhir. Setiap produk pertanian ini memiliki alur pemasaran yang berbeda, bergantung pada jenisnya. Ada yang pendek maupun yang panjang. Ukuran panjang dan pendeknya saluran pemasaran ini ditentukan oleh beberapa hal. Nah, ini yang pertama yaitu adalah jarak petani ke konsumen. Semakin jauh atau semakin banyak agent yang dilewati, maka saluran pemasarannya akan semakin panjang. Yang kedua ada umur produk pertanian. Kemudian ada skala produksi produk pertanian. Misalnya skalanya semakin banyak, berarti mungkin akan membutuhkan waktu transport yang semakin panjang pula, sehingga salurannya akan semakin panjang. Yang keempat yaitu posisi keuangannya atau posisi orang-orang atau agen yang terlibat di saluran pemasaran tersebut.
Nah, pada umumnya lagi ini, saluran pemasaran produk pertanian terdiri atas 5 jenis saluran atau pihak-pihak yang memang langsung berkoordinasi dan berhubungan di dalamnya. Saluran yang pertama yaitu dari produsen langsung ke konsumen, dari petani langsung ke konsumen. Ini merupakan saluran pemasaran terpendek di mana memang langsung dari petani menjual langsung kepada konsumen akhir tanpa melibatkan atau melalui perantara. Yang kedua, saluran produsen, pengecer, dan konsumen merupakan saluran pemasaran produk pertanian di mana petani itu menjual produknya dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan perantara. Lewat pengecer saja tapi dalam jumlah besar. Nanti baru dari pengecer itu dia ecer produknya kepada konsumen akhir. Yang ketiga yaitu dari produsen, pedagang besar atau wholesaler, pengecer baru kepada konsumen. Biasanya petani itu menjual produknya dalam jumlah besar ke wholesaler dulu, ke pedagang besar. Nah, dari pedagang besar dijual lagi kepada pengecer untuk diecer atau dijual secara kecil kepada konsumen akhir. Biasanya kita sebut saluran ini yaitu saluran distribusi tradisional untuk di produk pertanian. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ada dari produsen, ke agent, ke pengecer, dan konsumen. Merupakan saluran pemasaran produk pertanian di mana petani sebagai produsen menggunakan perantara agent seperti broker untuk mencapai pasar pengecer. Sehingga tidak menggunakan jasa produsen besar, menggunakan jasa agent ya, agent pemasaran seperti broker dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adanya produsen, agent, wholesaler atau pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Ini yang paling lengkap, yang paling panjang di mana selain menggunakan agent, ternyata juga menggunakan jasa wholesaler dan pengecer agar sampai ke konsumen tingkat akhir ya. Petani dan usaha tani dapat memanfaatkan jasa marketing channel ini sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus pakem, harus yang ke-1, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi mohon disesuaikan dengan kebutuhannya dan sesuaikan dengan jenis produk pertaniannya. Biasanya untuk agent digunakan dengan saluran pemasaran yang mungkin agak lebih panjang ini untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan. Mayoritas agent atau perantara seperti broker, wholesaler, pengecer, dan lain sebagainya, mereka itu biasanya sudah memiliki link atau channel yang lebih profesional. Pembeli-pembeli yang belum tahu ataupun kita ingin channelnya ekspor itu bisa kita melalui agent atau broker yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Manfaatnya adalah kita juga bisa menjangkau pasar yang bisa lebih luas. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa kita akan membahas mengenai biaya. Biaya pemasaran produk pertanian adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses mengalirnya produk pertanian dari titik produksi, yaitu dari petani, hingga ke titik konsumsi, yaitu konsumen akhir. Besaran biaya, besar dan kecilnya ya, bergantung dari kegiatan lembaga pemasaran dan jumlah fasilitas yang diperlukan dalam proses pemasaran tersebut. Nah, setiap jenis produk pertanian yang dihasilkan atau dipasarkan pasti akan berbeda nih biaya pemasaran produk pertaniannya. Sebagai contohnya saja, ya, biaya pemasaran mana nih yang lebih besar? Dalam jumlah kualitas atau kuantitas yang sama ya, kualitasnya sama, kuantitasnya sama. Apakah yang biaya pemasaran dari beras atau dari sayur bayam? Ya, silahkan coba langsung di komen di kolom komentar di bawah ini mana biaya pemasaran yang lebih besar antara 1 kilo padi atau beras dan 1 kilo sayur bayam. Silahkan langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jenis biaya pemasaran produk pertanian itu ada 3, yaitu biaya pengumpulan atau assembly, pasti ya yang namanya produk pertanian setelah dipanen pasti akan kita kumpulkan dan yang namanya pengumpulan itu pasti memerlukan SDM juga.
Nah, kemudian selain memerlukan SDM, kita juga perlu tools misalnya untuk mengumpulkan produk pertanian itu, sehingga pasti kita juga memerlukan biaya. Yang kedua ada biaya perpindahan atau transfer, di mana biasanya kita setelah kita panen, kita kumpulkan, kemudian kita pindahkan ke gudang ataupun misalnya mau langsung dijual atau ditaruh kepada media jual kita, itu pasti memerlukan biaya perpindahan atau transfer. Dan kemudian biaya distribusi, distribusi ke konsumen, kemudian kepada agen dan lain sebagainya itu pasti memerlukan biaya distribusi. Nah, seluruh biaya ini juga termasuk pengangkutan, penyimpanan, upah buruh, risiko seperti kehilangan atau perubahan fisik produk pertanian, pengemasan, pengolahan, informasi pasar, dan jangan lupa pajak pemerintah. Setelah membahas biaya, mari kita akan membahas lagi mengenai margin. Sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan margin? Nah, margin ini terutama dalam pemasaran produk pertanian adalah selisih antara harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen atas suatu produk pertanian. Untuk mengetahui seberapa besar margin pemasaran produk pertanian, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini ya. Contohnya M yaitu margin, yaitu besaran nilai margin pemasaran produk pertanian, sama dengan HE, yaitu harga eceran atau retail, dikurangin dengan HP, yaitu harga dari produsen atau petani. Oke, M sama dengan HE dikurang dengan HP, yaitu besaran nilai margin pemasaran produk pertanian. Kita akan melakukan pengurangan dari harga eceran atau retailnya berapa, yang harga di pasarnya itu berapa, harga yang dibayarkan oleh konsumen itu berapa, dikurangin dengan harga dari produsen atau petani. Nah, ini ada case study, silahkan dikerjakan di worksheet-nya masing-masing. Boleh juga untuk jawabannya langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika harga beras per kilo yang diterima petani adalah 10.000 dan harga yang dibayarkan oleh konsumen adalah 15.000, maka berapakah besaran nilai margin pemasaran produk pertanian tersebut? Nah, silahkan dikerjakan ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran M, yaitu besaran margin bisa besar, bisa kecil, yaitu yang pertama adalah perubahan biaya pemasaran, keuntungan dari perantara, harga yang dibayarkan oleh konsumen, dan harga yang diterima oleh petani. Kemudian ada sifat produk yang diperdagangkan dan jenis produknya itu, produk mentah atau produk jadi. Semakin produk itu dikategorisasikan sebagai produk jadi, maka value baik dari nilai fisik dan non fisiknya itu akan meningkat pula. Berarti harga eceran atau retailnya itu bisa semakin tinggi dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan oleh produsen atau petani. Baik, terima kasih untuk mata kuliah kita pada hari ini mengenai lembaga, saluran, biaya, dan margin pemasaran produk pertanian. Jangan lupa ada 2 case study yang harus dikerjakan. Yang pertama ada case study yang terakhir mengenai margin, yang sebelumnya mengenai biaya pemasaran. Itu ada 2 yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.